Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Widya Anggriani, Widyaswara dari BBPMKP Ciawi Bogor. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP. Dasar hukum yang melatar belakangi pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Perlan Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya tentang pelatihan struktural kepemimpinan dan juga Keplan Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan. Tujuan pembelajaran Agenda 2 ini adalah membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan mengenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Mata pelatihan pada Agenda 2 ini terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah diagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim efektif di era new normal, dan yang keempat adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Struktur pembelajaran yang dilakukan di kami adalah dengan metode blended learning. Yang pertama adalah pembelajaran secara mandiri, yaitu melalui MOOC selama 8 JP, kemudian diakhiri dengan tugas esai selama 2 JP. Kemudian dilanjutkan dengan e-learning, yaitu secara asinkronus 14 JP dan secara sinkronus 6 JP. Dan terakhir adalah dilakukan pembelajaran secara klasikal, tetap muka di kelas, selama 3 hari atau 26 JP. Baik, kita langsung ke e-learning. Pada hari ke-13 dimulai dengan sinkronus selama 2 JP, dipertemukan melalui aplikasi virtual ya. Yang pertama kali adalah fasilitator menyampaikan salam ya, kemudian perkenalan diri, kemudian brainstorming keterkaitan agenda pada PKP ya, dikaitkan agenda 2 pada PKP ini posisinya di mana gitu ya, kemudian menjelaskan overview substansi agenda 2 mulai dari deskripsi kegiatan gitu ya, kemudian indikator hasil belajar, dan itu juga disampaikan juga di overview substansi agenda 2 ini. Kemudian membahas tugas esai yang sebelumnya diberikan tugas pada pembelajaran mandiri ya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tugas harian atau asinkronus selama 2 hari ini apa yang harus dikerjakan oleh peserta. Kemudian dilanjutkan dengan asinkronus selama 8 JP. Di sini saya berencana akan memberikan tugas kelompok kepada peserta, yaitu untuk melakukan innovation shopping ke lembaga pelayanan publik dan dianalisis dari sudut mata pelatihan agenda 2. Waktunya kami berikan selama 8 JP karena ini menyangkut 4 aspek ya, 4 mata pelatihan, dimulai dari diagnosa organisasi, diagnosa masalah gitu ya, kemudian dianalisis lanjut kepada inovasi yang telah dilaksanakan oleh lembaga pelayanan publik tersebut, kemudian dianalisis juga peta stakeholder ya, itu mata pelatihan membangun tim, dan juga diakhiri dengan kepemimpinan pelaksanaan, yaitu kaitannya dengan penerapan core value berakhlak. Selanjutnya pada hari ke-14 ya, dilakukan asinkronus selama 6 JP. Di sini rencananya kami akan memberikan tugas individu kepada peserta untuk membuat rancangan individu mengenai diagnosa permasalahan yang ada di instansi masing-masing. Kemudian kaitkan juga dengan mata pelatihan agenda 2. Sama, ini konsepnya seperti tugas kelompok, namun di sini tugas individu lebih kepada permasalahan internal organisasi masing-masing peserta. Selanjutnya dilanjutkan dengan sinkronus selama 4 JP. Dimulai dengan menyampaikan salam, kemudian ice breaking, ini kita menggunakan dengan aplikasi online. Saya akan menggunakan dengan aplikasi ClassPoint. Kemudian review ya, serta menjelaskan rencana proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok dari peserta dan memberikan umpan balik. Kemudian di akhir sesi presentasi tugas kelompok, saya juga akan isi juga dengan kuis interaktif. Ini ClassPoint untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai mata pelatihan di agenda 2 ini.
Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tugas individu dari peserta dan juga fasilitator memberikan umpan balik dan memberikan tanggapan yang disesuaikan dengan mata agenda 2 ini. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan rencana pembelajaran klasikal di agenda 2. Selanjutnya, metode pembelajaran secara klasikal dilaksanakan pada hari ke-29. Hari ke-29 ini pembelajaran di kelas selama 9 JP. Rencana pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan salam, memperkenalkan tim fasilitator agenda 2, kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran agenda 2, kemudian dilakukan pretest. Ini rencananya kami akan memberikan 20 soal sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian setelah pretest, membahas tugas individu dari materi ceramah berpikir kreatif lesson learn, ya ini adalah dari penceramah narasumber kita. Peserta diminta untuk membuat lesson learn apa yang didapat dari ceramah berpikir kreatif tersebut. Setelah itu, fasilitator memberikan penguatan atau pendalaman materi mengenai diagnosa organisasi. Di sini kami akan mencoba untuk memperkenalkan tools-tools analisis yang dipakai untuk membedah atau mendiagnosa permasalahan-permasalahan apa yang ada saat ini di dalam organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pendalaman materi ya atau penguatan materi mengenai berpikir kreatif ya dalam pelayanan dengan fokus pada strategi inovasi melalui BMC atau Business Model Canva. Ini penting untuk diperkenalkan karena ini merupakan salah satu tools untuk menjabarkan inovasi apa yang akan dilaksanakan dalam rancangan aksi perubahan. Nah, kemudian setelah penguatan materi, dilanjutkan dengan memberikan tugas individu kepada peserta terkait dengan rancangan aksi perubahannya, yaitu dimulai dari diagnosa organisasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain inovasi dengan menggunakan tools BMC. Setelah itu, menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Hari ke-30 juga sama ya, yang pertama kali diawali dengan salam, kemudian ice breaking ya, kemudian mereview materi agenda 2 dengan kuis interaktif class point, memberikan penguatan materi tentang tim efektif, kemudian ada games ya, membangun tim efektif. Di sini banyak bergerak untuk membangun keaktifan di kelas yang tidak hanya dengan tatap pembelajaran secara materi saja, namun juga ini ada simulasi ataupun game-game yang menarik terkait dengan membangun tim efektif. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi aspek kepemimpinan berakhlak. Dilanjutkan dengan games kepemimpinan dan diakhiri dengan memberikan tugas individu yakni tentang rancangan aksi perubahan. Di sini harus dianalisis terkait dengan peta stakeholdernya, strategi komunikasinya ataupun aspek kepemimpinan berakhlak apa yang akan diterapkan dalam rancangan aksi perubahan. Kemudian diakhiri dengan salam. Pembelajaran selama hari ke-30 ini adalah 12 CP. Selanjutnya di hari ke-31, pembelajaran di kelas selama 5 JP, ini lebih kepada presentasi tugas-tugas yang telah fasilitator berikan selama waktu hari ke-29 dan 30, ini kita akan bahas semuanya di hari ke-31. Jadi setiap peserta atau kelompok itu mempresentasikan hasil tugasnya, kemudian fasilitator di sini adalah memandu, menyimak, dan memberikan umpan balik dari pemaparan tugas individu tersebut, kemudian memberikan apresiasi, dan kemudian memberikan soal post-test kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta pada pembelajaran agenda 2 ini. Nah, evaluasi ini, pembelajaran ini dilakukan dengan kuis, kemudian tugas individu, tugas kelompok, dan tugas esai. Diharapkan setelah pembelajaran ini peserta dapat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan inti seperti jelaskan keterkaitan agenda kepemimpinan pelayanan ini dengan pelatihan kepemimpinan pengawas,
kemudian tentang konsep organisasi sebagai open system model, contoh-contoh inovasi dan implementasi penerapan core value ASN berakhlak bagi pejabat pengawas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.